Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan ba'da subuh ini, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang muamalat. Nantinya kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama dengan sesi kajian, pembahasan dari buku Ustadz Irwandi Tirmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kita membahas tentang perihal perlombaan. Kemudian yang kedua, nantinya kita membuka sesi tanya jawab dan silahkan nanti bertanya lewat telepon atau WA di 0812 281 85131. Kemudian bisa juga lewat Zoom dan nanti kami juga akan sempat membacakan pertanyaan yang masuk lewat WA, walaupun tidak semua pertanyaan nanti bisa kami jawab, ya bisa tertunda atau mungkin sudah terjawab juga dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Namun kami harapkan beberapa masalah tolong bisa dijelaskan lebih detail, karena kalau salah untuk menjelaskan kepada kami cuma menghukumi secara penjelasan saja. Karena ada beberapa kasus yang ditanyakan pada kami dan ada yang beri masukan kalau kenyataannya tidak seperti itu. Ini saya akan berikan beberapa kasus nantinya yang ini ditanyakan namun tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya saya hukumi boleh, padahal secara hukum itu tidak dibolehkan. Tapi karena yang bertanya mungkin karena tidak memahami yang dimaksud dan melihat secara umum, dia melihatnya secara umum, ya, maka nantinya kita akan mohon sekali untuk dijelaskan secara detail. Makanya kami sering bertanya ini gambarannya kayak bagaimana, karena kami hanya bisa menghukumi sesuai dengan apa yang dijelaskan. Baik, demikian kita lanjut halaman 331, hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan dan media massa visual dan non visual. Baik, dibaca. Hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan dan media massa visual dan non-visual. Ya. Beberapa pusat perbelanjaan dan perusahaan untuk mempromosikan tempat atau barang sering membuat lomba dengan membagikan lembaran yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar tempat perbelanjaan atau barang yang dipromosikan tersebut, dengan tujuan lebih mengenalkan produk mereka kepada para konsumen, dan dengan demikian diharapkan orang-orang yang telah mengenal produk tersebut tertarik untuk menggunakannya. Kemarin juga kita sudah bahas hadiah komersil, ya. Hadiah komersil ada yang cuma dikasih cuma-cuma saja. Kemudian cindera mata atau hadiah promosi. Ada yang bentuknya buy one get two, ya. Beli satu dapat dua. Namun ada juga yang jadi hadiah promosi yang bermasalah dengan menyebutkan misalnya kalau pengumpulan gambar, pengumpulan kata, begitu. Nah itu baru jadi nanti yang bermasalah. Namun kalau hadiah promosi langsung beli 2 dapat 3, nah itu tidak masalah. Nah kita lihat rinciannya lagi di sini, ini tentang hadiah perlombaannya, ya. Jadi ini berbeda dengan kemarin tanpa lomba. Artinya cuma promo saja. Atau lomba-lombaan juga ada yang bentuknya ya, lomba-lombaan untuk kemarin itu kumpulkan gambar. Nah, situ ada unsur gharar, ya. Namun saya tekankan ke pembahasan sebelumnya,
Di sini tidak dijelaskan Ustaz Irwandi tentang pengertian sabak atau perlombaan. Jadi yang kita bahas itu perlombaan ya. Jadi nanti bedakan dengan sesuatu yang dapat upah gitu. Ini akad di antara dua orang yang nanti saling bersaing. Mana yang lebih mahir, mana yang lebih terampil, mana yang lebih terdepan gitu. Dan ini bukan sesuatu yang diupahi seperti seorang itu bekerja. Seseorang itu bekerja. Kalau seorang bekerja itu nanti masuk dalam pembahasan akad ijarah. Ada juga yang mirip dengan ini ji'alah atau ada yang katakan ju'alah. Ya. Kalau ini ada sifat saling bersaing. Lomba lari itu bersaing kan. Ini mana yang duluan. Dan biasanya ini pakai taruhan. Namun ada yang kita sudah bahas ya. Ada lomba yang tidak diperkenankan ambil hadiah. Namun biasanya di situ ada yang menetapkan situ ada hadiahnya gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan sabak atau perlombaan. Jadi ada saling bersaing untuk sesuatu gitu. Maka jangan rancu nanti dengan pembahasan seseorang itu diupain, dia bekerja. Ya, misalnya ada dua pegawai, dia punya pegawai-pegawai, kemudian yang lebih banyak jualan nanti akan mendapatkan nilai lebih. Nah, ini tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Nanti masuk dalam pembahasan yang lainnya. Ini kita lagi bahas tentang permainan-permainan, perlombaan-perlombaan yang itu di situ ada saling bersaing satu dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan lagi. Setelah lembaran pertanyaan dilengkapi, maka dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, yang nantinya akan diberitahukan pemenangnya pada tanggal tertentu. Nah, lihat ya di sini bentuknya. Kita tuliskan dulu hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan. Ya, hadiah perlombaan di pusat perbelanjaan ya. Di sini bentuknya ada yang membuat lomba dan membagikan lembaran. Ada lembaran isi pertanyaan. Ya, ini ada lembaran isi pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu seputar tempat perbelanjaan atau barang yang dipromosikan tadi. Dengan tujuan ini lebih mengenalkan produk. Ya. Dan dengan demikian juga diharapkan telah mengenal produk. Ya. Nah, setelah lembaran itu dilengkapi maka dimasukin dalam kotak. Jadi lembarannya diisi. Lalu masukkan dalam kotak. Lalu nanti akan diberitahukan pemenangnya pada tanggal tertentu. Diberitahukan pemenang pada tanggal tertentu. Nah, coba dicek lagi di bawahnya. Setelah jawaban terkumpul, maka dipisah antara jawaban yang benar dan yang salah, dan seluruh jawaban yang benar dipilih beberapa pemenang dengan cara dicabut secara acak di hadapan seluruh hadirin. Nah, lihat ya. Sudah dipilih ada jawaban nanti yang benar, jawaban dari sini ya. Nanti dari jawabannya itu ada yang benar. Lalu ada yang salah, dipisah antara jawaban yang benar dan yang salah, dan seluruh jawaban yang benar dipilih beberapa pemenang dengan cara dicabut. Ya. Ini dipilih yang benar. Nah, dicabut berarti diundi ya.
Jadi yang benar-benar tadi itu diundi. Ya. Jadi kita istilahkan ya kuis lah, ada pertanyaan terus dijawab. Ya, terus. Untuk dapat mengikuti perlombaan ini, terkadang disyaratkan untuk membeli produk tertentu dan terkadang juga tidak dan dapat diikuti oleh siapapun juga. Ya, ada yang pertama disyaratkan beli produk tertentu dulu. Beli produk tertentu. Ada juga tidak disyaratkan. Ada juga tidak disyaratkan beli. Ya, terus. Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum mengikuti lomba ini haram jika penyelenggara mensyaratkan harus membeli produk tertentu setelah harganya dinaikkan dari harga normal. Ini termasuk qimar dan gharar. Qimar karena peserta membayar uang dalam bentuk harga barang yang telah dinaikkan. Jika ia mendapat hadiah, dia beruntung, dan jika tidak menang, dia telah rugi. Nah, para ulama kontemporer di sini sepakat kalau hukum mengikuti lomba ini haram jika penyelenggara menyaratkan harus membeli produk tertentu. Berarti kalau ada syaratnya, ya, kalau ada syarat membeli produk tertentu, ya, kalau ada syaratnya membeli produk tertentu, terus harga dinaikkan. Ingat ya, harga dinaikkan. Dinaikkan dari harga normal. Ya, dinaikkan dari harga normal, maka jatuhnya di sini qimar, gharar. Terus. Karena Qimar karena, coba diulang kalimatnya. Qimar karena peserta membayar uang dalam bentuk harga barang yang telah dinaikkan. Jika ia mendapat hadiah, dia beruntung, dan jika tidak menang, dia telah rugi. Karena telah memberikan uang tanpa imbalan. ya. Gharar karena peserta pada saat membeli barang dengan harga di atas normal tidak jelas apakah akan mendapat hadiah sebagai imbalan dari selisih harga biasa atau tidak mendapatkannya. Nah, terus Sebagaimana difatwakan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki keputusan nomor 127 tahun 2003 yang berbunyi kupon perlombaan yang harga barang dibeli atau sebagian harganya digunakan untuk membeli hadiah bagi pemenang tidak dibolehkan syariat karena merupakan salah satu bentuk perjudian. nah, jadi ini masuk judi yang pertama. Terus yang kedua di bawahnya. Namun, para ulama kontemporer berbeda pendapat jika untuk mengikuti lomba tidak disyaratkan membeli produk tertentu atau kalaupun harus membeli harganya normal seperti biasa. Nah, yang kedua di sini jika untuk mengikuti lomba tidak disyaratkan tidak disyaratkan membeli produk tertentu. Tidak disyaratkan membeli produk tertentu. Terus coba di sini ada persisian pendapat di antara para ulama. Kalaupun harus membelinya dia tetap harga normal nih. Ya, tetap harga normal. Ya, pendapat pertama. Pendapat pertama, hukum mengikuti lomba ini boleh dan hadiah yang diperoleh halal. Karena pada dasarnya setiap muamalat hukumnya boleh kecuali bila terdapat larangan. Ya. Tanggapan, terdapat larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hadiah kepada pemenang suatu lomba kecuali perlombaan memanah, pacu kuda, dan pacu unta, dan hal-hal yang semakna sebagai persiapan untuk berjihad. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ya, la sabaqa ila fi khuffin
aw fi hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda, atau memanah. Ya, terus. Dan kenyataannya, perlombaan yang diselenggarakan oleh pusat perbelanjaan atau perusahaan tersebut hanya seputar pusat perbelanjaan dan produk tanpa ada hubungan dengan Islam, apalagi tentang jihad. Nah, lombanya ini kan tidak ada hubungan dengan Islam atau jihad. Ini cuma urusan-urusan dunia saja. Ya, terus. Jawab tanggapan. Salah seorang ulama mazhab Maliki membolehkan memberikan hadiah atas perlombaan apapun, sekalipun tidak berhubungan dengan jihad selagi bukan hal-hal yang diharamkan. Karena maksud larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bila ada unsur judi dalam perlombaan selain 3 perlombaan di atas. Nah, terus jawaban ini tidak tepat. Jawaban ini tidak tepat karena bila terdapat unsur judi apapun untuk perlombaannya tetap diharamkan. Sedangkan larangan hadis di atas umum mencakup apapun untuk perlombaan kecuali 3 perlombaan yang telah disebutkan. Nah, sekarang pendapat kedua. Pendapat kedua, hukum mengikuti lomba ini haram berdasarkan dalil-dalil berikut. Nah, lihat lombanya ini haram. Karena tadi dia disuruh isi sesuatu ya. Pertanyaan, kemudian orang berlomba untuk mengisinya, walaupun tidak disyaratkan beli produk. Yang benar jawabannya dipisah, yang salah itu dipisah. Kemudian yang benar-benar ini diundi ulang lagi. Nah, terus kita lihat hukumnya. Haram berdasarkan dalil berikut. 1. Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hadiah dalam perlombaan yang tidak ada hubungannya dengan penegakan syiar Islam. Terus 2. Membiasakan orang untuk hidup boros, membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan tujuan dapat mengikuti lomba. Nah, lihat ini yang kedua, ini yang kemarin kita sebut. Seperti kemarin kumpulkan gambar, kumpulkan huruf, kumpulkan kemasan. Akhirnya beli banyak-banyak. Ya, kemudian dikirimkan kepada yang nanti akan memberikan hadiah di situ. Ya, akhirnya sini terjadi pemborosan. Terus. Pendapat yang mengharamkan ini merupakan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 18172 tahun 1416 Hijriah yang berbunyi soal apa hukum membeli koran dengan tujuan memenangkan lomba dengan menjawab pertanyaan yang terdapat pada salah satu kolom koran. Pertanyaan yang dilombakan seputar wawasan umum dan juga ada pertanyaan tentang agama. Ya, ada teka-teki silang, ya, ada isi sesuatu di situ dia beli, kemudian ada pertanyaan situ dia jawab, pertanyaan yang dilombakan tadi seputar wawasan umum dan juga ada pertanyaan tentang agama. Coba kita lihat jawabannya. Tujuan lomba tersebut untuk meningkatkan penjualan koran dan promosi, bukan bertujuan untuk menyebarkan ilmu keislaman. Maka tidak boleh mengikuti lombanya karena hal ini termasuk spekulasi dan memakan harta dengan jalan yang batil. Maka tidak boleh mengikuti lombanya, itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Terus dari hukum perlombaan? Dari hukum perlombaan yang diselenggarakan oleh pusat perbelanjaan dapat disamakan hukum mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh stasiun televisi dengan cara peserta menelpon ke nomor yang tersedia dengan biaya pulsa di atas biaya normal atau premium. Nah, ini sama nanti yang lewat pusat perbelanjaan ini sama dengan ini kuis-kuis berhadiah di TV ini ya. Berhadiah di TV. Nantinya biaya telepon ini berbeda jauh ya, dengan kita telepon biasa. Tentu saja biayanya atau hadiahnya diambil dari itu tentunya. Terus? Hal ini menunjukkan bahwa hadiah yang akan diberikan berasal dari uang selisih pulsa biasa dengan premium. Dengan demikian, ini termasuk salah satu bentuk perjudian yang disepakati keharamannya. Ya, terus bagaimana? Sebagaimana difatwakan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Ogi Keputusan Nomor 127 Tahun 2003 yang berbunyi membayar pulsa telepon atas percakapan untuk mengikuti sebuah perlombaan hukumnya tidak dibolehkan syariat apabila hadiah yang akan diberikan kepada pemenang, baik hadiah secara keseluruhan atau sebagiannya berasal dari pulsa percakapan.
karena hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, terus kesimpulannya, jika ada syarat beli produk dan produknya itu harganya di luar harga normal, maka statusnya itu jadi judi. Namun tidak disyaratkan, kalau tidak disyaratkan membeli produk, sebentar, kalau yang pendapat kedua tadi itu tidak disyaratkan membeli produk, atau kalaupun harus membelinya dengan harga normal, ya. Tidak disyaratkan membeli produk atau membelinya dengan harga normal. Ini satu kasus ya. Maka lomba ini dilihat jelas kan tidak ada hubungan dengan Islam, karena itu cuma promo-promo produk saja biasa. Tidak ada hubungan dengan ketangkasan jihad. Maka hukumnya tidak masuk dalam 3 lomba yang kita sebutkan kemarin yang masyru'. Kemudian haram karena ada pemborosan di situ, orang lomba-lomba untuk membeli produk yang banyak. Dan ini nanti diterapkan juga untuk kuis berhadiah di TV. Nah, sekarang kita lihat ya materi perlombaan yang diharamkan. Sekarang masuk di pembahasan baru, karena lomba kan ada 3 ya. Yang masyru' yang dibolehkan, yang masyru' yang dianjurkan, kemudian yang masih boleh namun hadiah tidak boleh diambil. Yang ketiga sekarang ini lomba yang diharamkan. Ya, dibaca di halaman 334. Materi perlombaan haram sekalipun tanpa disertai hadiah ataupun taruhan. Di antara bentuk permainan atau olahraga terdapat permainan dengan risiko kematian tingkat tinggi terhadap makhluk hidup, seperti matador dan gulat bebas. Dan terdapat juga permainan bertujuan menyakiti lawan tanding dengan memukul muka atau titik yang mematikan seperti tinju. Iya, terus. Allah telah mengharamkan seseorang untuk bunuh diri dengan firman-Nya, di antara bentuk permainan atau olahraga terdapat permainan dengan risiko kematian tingkat tinggi terhadap makhluk hidup, seperti matador dan gulat bebas. Dan terdapat juga permainan bertujuan menyakiti lawan tanding. Jadi di sini dengan hewan adalah menyakiti lawan tanding dengan memukul muka atau titik yang mematikan seperti tinju. Ya, ini lomba-lomba yang diharamkan ya. Berarti ada Ustaz Irwandi sudah menyinggung di sini tinju. Ya, atau tadi lawannya itu hewan ya, matador. Nah, Allah mengharamkan ini karena Allah telah mengharamkan seseorang untuk bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Juga Nabi SAW melarang untuk memukul muka. Beliau bersabda, "Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha." Apabila salah seorang kalian memukul, hindarilah memukul muka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus dari di atas. Dari dalil-dalil di atas, maka hukum mengikuti perlombaan tinju, matador, gulat bebas, mengadu binatang, dan yang semakna dengannya adalah haram. Begitu juga menerima honor atau hadiah dari perlombaan tersebut ataupun sekedar menyaksikannya. Nah, di sini diharamkan kata Ustaz Irwandi di sini menerima honor. Ya, menerima honornya, kemudian menerima hadiahnya, ya, atau cuma sekedar nonton saja. Ya, cuma sekadar menonton saja. Atau menyaksikannya, ini haram. Ya, terus. Para ulama dunia Islam yang tergabung dalam Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang bersidang di Mekah pada tahun 1987 memutuskan, setelah mengkaji penelitian dari para dokter spesialis dan merujuk data-data yang diajukan, maka majelis memutuskan
Nah, lihat ini tentang olahraga tinju, gulat bebas, matador, dan adu hewan. Olahraga tinju yang diselenggarakan di seluruh dunia dewasa ini hukumnya adalah haram menurut syariat Islam. Karena olahraga ini berasaskan boleh menyakiti lawan tanding satu sama lainnya. Olahraga ini sering berakibat kepada kebutaan, tidak berfungsinya organ tubuh seperti otak, patah tulang, dan bahkan kematian tanpa ada tanggung jawab lawan yang memukul. Ya. Dan para penonton riang gembira menyaksikan pemain yang diunggulkan menyakiti lawannya. Perbuatan serupa ini diharamkan dan ditolak syariat Islam berdasarkan firman Allah, Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Terus wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa 29. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La darara wa la dirar. tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Nah, terus berdasarkan Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama menyatakan bahwa bila seseorang membolehkan dirinya untuk disakiti seraya berkata, bunuhlah aku, tidak boleh orang yang diperintahkannya melakukan hal tersebut. Dan jika ia lakukan, maka ia akan diminta pertanggungjawaban serta berhak untuk dijatuhi sanksi. Berdasarkan hal di atas, maka majelis menetapkan bahwa olahraga tinju tidak boleh dilakukan lihat ya, olahraga tinju tidak boleh. Terus dan harus dihapuskan dari program olahraga baik lokal ataupun internasional. ya, terus Majelis juga mengimbau agar olahraga tinju dilarang penayangannya di televisi agar tidak disaksikan oleh anak-anak dan agar tidak ditiru oleh mereka. nah, baik. Ingat ini fatwa ya. Ini fatwa ditetapkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Al-Islami. Ini yang bersidang di Mekah. Jadi ini sering bertanya ulang-ulang ya tentang masalah ini. Ini Ustadz di Saudi seperti itu. Kan fatwa sudah ada. Ada yang mau manut ya alhamdulillah, ada yang nggak mau manut itu ya sudah, itu urusan mereka gitu loh. Jadi bedakan antara fatwa dengan penerapan. Nah, coba Mas unmute coba. Suara nggak masuk. Bedakan dengan fatwa dan penerapan. Penerapan kita nggak bisa maksa gitu. Jadi jangan nganggap Saudi salah terus tuh gara-gara ini. Ini sudah dikeluarkan fatwa ini di Mekah loh. Kok tayangan itu masanya di televisi, misalnya di televisi Saudi, ya itu urusan lain. Fatwa sudah benar di sini. Ya, nggak bisa kita salahin fatwa tadi itu loh. Wallahu alam. Terus Gulat bebas yang membolehkan setiap pemain menyakiti serta mencelakakan lawan tandingnya. Menurut majelis, olahraga ini merupakan permainan yang serupa dengan olahraga tinju sekalipun bentuknya berbeda. Karena seluruh hal yang dilarang syariat yang terdapat pada olahraga tinju juga terdapat pada gulat bebas, maka hukumnya sama-sama haram. Adapun gulat biasa yang pemain dilarang menyakiti lawan, maka hukumnya boleh. nah, itu beda ya, ada gulat bebas. Ya, kayak Smackdown gitu. Dimasuk di sini. Nah, terus Permainan matador yang berakhir dengan kematian banteng akibat ketangkasan seorang yang ahli dalam menggunakan senjata tajam juga diharamkan syariat. Karena permainan ini mengandung unsur penganiayaan terhadap hewan dengan cara menusukkan benda tajam ke tubuh hewan hingga mati. Dan juga terkadang berakhir dengan kematian pemainnya akibat tandukan banteng. Permainan ini termasuk perbuatan biadab yang ditolak ajaran Islam. Nabi bersabda, dakhalati imra'atun nara fi hirratin rabatatha falahiya at'amatha walahiya arsalatha ta'kulu min khasyasil ardi. seorang wanita telah masuk neraka akibat tindakan menahan seekor kucing. Kucing tersebut tidak diberi makan dan minum saat ditahan. Juga tidak dilepaskan agar kucing itu dapat mencari makan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat, ini gara-gara siksa kucing saja, apalagi yang lainnya. Ini binatang kecil, termasuk yang besar juga sama. Terus Bila saja menyiksa seekor kucing dapat mengantarkan seseorang masuk neraka, apabila menyiksa banteng yang merupakan binatang ternak dengan senjata tajam hingga mati.
Majelis juga menetapkan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu banteng, dan lainnya. Ya, maksudnya domba diadu, kambing diadu, ya. Juga termasuk ini adu ayam, ya. Ini nggak boleh. Majelis juga menetapkan di sini haram hukumnya. Nah, nanti penjelasan selanjutnya ini tentang dadu, monopoli, kartu remi, catur. Ya, nanti akan kita lihat satu persatu. Ada juga kaitannya dengan sebelumnya, sebenarnya ada kupon undian ya. Kalau kupon undian ini cuma-cuma ini. Ya, tetapi ada kupon undian yang pakai bayar, seperti dulu ada SDSB, sekarang itu ada togel gitu ya. Terus ada door prize. Nah, door prize nanti berbeda lagi ya, door prize. Ya, masalah door prize ini berbeda. Ya, karena kalau tidak disyaratkan beli produk atau ya sama saja produknya tidak dinaikkan gitu. Nah, nanti ada penjelasan sendiri dari Ustadz Irwandi. Wallahu a'lam, itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Selanjutnya sekitar setengah jam kami buka untuk tanya jawab. Monggo yang bisa hubungi langsung via telepon di 0812 281 85131. Sekali lagi di 0812 281 85131. Monggo baca lewat WA terlebih dahulu. Mau tanya Ustadz, jadi saya ada beberapa lembar uang ratusan ribu. Ya. Nah, ini uang udah rusak dan tidak bisa untuk membeli barang. Ya. Kemudian ada jasa penukaran uang rusak, hanya nominal jadi berkurang. Apa ini dibolehkan? Tidak, Ustadz? Karena masih bisa berfungsi ya. Wallahu alam, saya masih belum setuju. Baik, saya ada beberapa revisi jawaban karena kemarin ada yang tanya namun kurang jelas. Kemarin Jumat kemarin tuh ada ibu-ibu yang tanya di kajian live tentang arisan buku yang harganya 2-3 jutaan. Yang kemudian Ustadz bilang tidak masalah. Harga buku paketan jadi mahal karena memang ada komisi penjualan yang ditawarkan 20%. Dan sebenarnya buku-buku itu produk MLM, apa masih diperbolehkan? Nah, itu yang jadi masalah. Di sini tidak diterangkan kalau itu produk MLM. Makanya saya jawab apa adanya. Saya tanya, secara hitung-hitung itu logis enggak? Secara hitung-hitung itu logis atau tidak untuk buku segitu gitu loh. Kalau tidak logis ada macam-macam MLM di situ tidak dibolehkan. Juga kemarin tentang black market ya, saya baru memahami black market itu berbeda dengan KW. Kalau black market itu tetap barang ori, kemudian masuk dari luar tapi tidak lewat pajak atau tidak lewat bea cukai. Kalau dari segi beli barang orinya halal, tetapi di sini melanggar peraturan pajak, nanti kena mudorot. Jadi timbang-timbang mudorotnya karena ada pajak di situ. Ini sesuai keterangan dari Ustadz Irwandi juga. Baik, lanjut lagi. Mohon izin masih bisa titip pertanyaan, bagaimana ciri atau tanda orang yang diganggu jin, Ustadz? Di antaranya kalau dengar azan, ya dengar azan jadi rancu, jadi nggak tenang, jadi mau kabur dan seterusnya. Kalau dengar Al-Quran, ya dia terasa panas gitu. Ya, ciri-cirinya biasanya seputar itu. Allah. Ya, silakan. Tanya lagi. Ustadz, jika kita mendapat hadiah dari lomba yang hukumnya mubah dan tidak dipungut biaya pendaftaran, apakah boleh hadiah tersebut diberikan ke keluarga kita, semisal diberikan ke kakak, ibu, atau yang lainnya? Cari selain keluarga lebih aman. Baik, terus. Ustadz, Ana sudah rutin beli susu untuk anak, dan dari susu tersebut memberikan hadiah berupa barang untuk pembelian jumlah tertentu. Ya. Apa hukum hadiahnya, Ustadz? Diulang coba. Ana sudah rutin beli susu untuk anak. Iya, terus. Dan dari susu tersebut memberikan hadiah berupa barang untuk pembelian jumlah tertentu. Apa hukum hadiahnya, Ustadz? Tidak masalah. Karena hadiahnya cuma-cuma di situ. Asalkan membeli produk sekian gitu, itu tidak masalah. Seperti buy 2 get 3, ya, beli 2 dapat 3 gitu. Nah, itu seperti itu boleh. Baik, ada telepon langsung? Loh. Baik, lewat WA silakan.
Bolehkah kita berkurban dengan membeli paket kurban yang proses pemotongannya sebelum Idul Adha dan dagingnya sudah diolah sebagai makanan kaleng atau berupa makanan dalam kemasan? Kalau niatannya kurban harus setelah sholat id, tidak boleh sebelumnya gitu. Terus, Ustadz, bagaimana hukum kupon undian yang diberikan oleh supermarket untuk batas pembelian tertentu dan kuponnya nantinya akan diundi di akhir tahun? nanti akan dibahas oleh Ustadz Irwandi tentang kupon seperti itu. Kalau disuruh beli produk yang produknya super mahal, lebih dari harga normalnya, judi. Kalau tidak dinaikkan, jadi sama seperti harga normal, ya, atau cuma seperti door price saja, maka kalau beliau masih menyetujuinya atau masih dibolehkan. Wallahu a'lam. Terus, Baga- ya silakan, ada telepon, monggo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa di mana? Nafat Rahman di Lampung, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya barang reject, Ustaz? Barang reject yang ditanyakan apa? Maksudnya hukum jual belinya, Ustaz. Misalnya kita menjualkan barang reject, Ustaz. Ceritakan dulu barang reject itu bagaimana. Saya kalau tidak dijelaskan detail, saya nggak bisa jawab. Dan harus Barang reject itu kan, Ustaz, misalnya Anda kan bekerja di suatu pabrik, Ustaz. Iya. Jadi ada barang-barang yang nggak lulus quality control, Ustaz. Iya. Terus itu Anda jual, Ustaz, sama konsumen, Ustaz. Pabrik yang jual apa antum yang jual? Anda, Ustaz. Diizinkan sama pabrik. Kalau seandainya diizinkan gimana, Ustaz? Dan kalau nggak diizinkan juga gimana hukumnya? Kalau pabrik katakan nggak boleh, ya ini dijual, itu urusan pabrik yang menjualnya, maka karyawan nggak bisa ambil itu, nyolong berarti. Nah, enggak. Ya, kalau pabrik bilang sudah kamu bawa pulang ini, silakan manfaatin atau mau dijual. Yang penting beritahu pada si pembeli ini bukan barang asli seperti di pasaran, tapi ini barang reject gitu. Harus ada kejujuran ketika. Berarti kalaupun Anda membeli harus dipastikan juga sama penjualnya itu Iya. bahwa itu diizinkan oleh perusahaan atau enggak ya, Ustaz? Baiknya seperti itu. Tayyib, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA lagi silakan. Bagaimana hukum kupon undian? Sudah. Bagaimana hukum menerima hadiah dari dakwah kita di medsos, hadiah berupa uang dari misalnya YouTube? Apakah boleh digunakan uang tersebut? Hadiah berupa uang dari YouTube. Tolong dijelaskan detail dong. Ya, itu apa? Dari iklan atau apa gitu ya? Pertanyaannya masih global. Kalau itu dari iklan dan iklannya iklan musik, iklan haram, nggak bisa diseleksi, masuk di Google AdSense, kemudian dia dapat penghasilan tiap bulannya, dan ada syarat-syarat tertentu juga dipenuhi gitu. Setiap kali video ada, dia sudah ada perhitungan di situ, ditonton sekian kali, dia dapat uang sekian. Nah, iklan nggak bisa diseleksi, nggak boleh. Gitu. Uangnya jadi uang bermasalah. Jadi tolong dirinci pertanyaannya lagi. Ya, assalamualaikum. Lewat telepon DS silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Pak, saya Oke dari Jakarta. Saya mau nanya, Pak, kalau misalnya kan masalah mengenai hadiah, sumpama kita mau ngasih hadiah ke anak kita apabila mendapatkan juara sebagai motivasi dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya untuk menghafalkan Al-Quran atau sampai mana, nanti target hadiahnya ini, terus nanti kalau misalnya juara 1 atau juara 2 dapat hadiah ini dalam menempuh pendidikan, itu boleh nggak, Sat? Boleh-boleh saja Pak. Oh boleh ya, untuk memotivasi anak itu ya. Iya. Oh, karena kemarin takutnya kan memberikan hadiah yang kemarin saya tangkap itu kan kirain nggak boleh, karena kan hanya yang untuk lomba-lomba tertentu aja gitu. Apalagi kan nanti kalau Itu kan misalnya bukan semua ada. asabak. Itu bukan asabak atau perlombaan yang kita bahas. Oh gitu ya, Pak. Iya, Maksudnya itu kalau hibah namanya Pak. Hibah atau hadiah namun diberikan pada yang memenuhi syarat gitu. Boleh.
Iya, Terus sama nanya lagi boleh Ustaz? iya. Seumpama nih kan aku punya anakku perempuan dua, masih baru pada kecil-kecil sih, masih di bawah 2 tahun semua. Iya. Kalau misalnya aku mau mentargetkan untuk mendidik sesuai harusnya menjadi seorang hafiz, Iya. itu gimana Ustaz ya, biar sesuai, biar nggak terbebani di anaknya, terus juga dan waktu yang tepat itu gimana Ustaz ya? Ya kalau dia masih masa anak-anak jangan dibebankan. Nanti ketika sudah kelas 6, kelas SMP itu lebih matang dia. Oh, kelas Kalau 6 iya, ya, kalau kayak gitu masih ya. anak-anak dibebasin dulu semampu dia gitu loh. Karena belum Gitu tentu Ustaz juga ya. ketika kecil dia itu lancar hafalan, ketika SMP itu jadi hafalan itu ada, belum tentu. Belum Iya, tentu Ustaz ya. iya. Targetnya kan bukan kayak begitu kita maksudkan. Jadi anak di masa anak-anak ya dibiarin dulu semampu dia, nggak bisa pakai target harus 30 juz sebelum lulus SD. Oh enggak, itu tidak boleh. Gitu ya Ustaz ya. Oke, oke. Ditimbang-timbang kemampuan anak gitu keadaannya. Mereka masih masa bermain, masih masa untuk berpikir. Dia belum matang gitu. Nggak bisa Iya, iya. dipaksakan. Dan kalau dia hafal pun di situ belum tentu di SMP dia hafal. Lebih berat ketika dia di SMP, lebih berat ketika dia di SMA untuk mempertahankan hafalan yang ada di anak-anak. Jadi nggak usah kagum kalau ada anak-anak itu hafal tapi di SMP SMA itu hilang gitu. Ya memang karena dia nggak jaga. Karena tidak menjaga Ustaz ya. Iya, jadi bukan di masa anak-anak untuk didik akhlak, didik masalah iman-iman yang pokok dulu gitu. Ya, nanti Yang ketika dasar-dasar dulu ya Ustaz ya. dasar-dasar dulu yang dia bisa gunakan untuk ibadah ketika nanti dia sudah SMP, SMA gitu. Gitu Ustaz. Iya, Karena aku juga masih pengantin baru, jadi istilahnya belum belum ngerti, takutnya iya, salah malah iya, jadi kayak menuntut anak, karena iya. beberapa teman ada ya umur belum sampai SD juga udah ada beberapa hafalan gitu kan, jadi ngeliatnya suka ngiri gitu Ustaz, jadi pengennya pengen juga deh punya anak yang seorang hafiz Al-Quran gitu, ternyata takutnya biar nggak salah di umur berapa dan di Ya, waktu yes, kapan gitu. kita syukuri kalau ada seperti itu. Namun bukan di masa anak-anak. Namanya amal itu dijaga ajak. Jadi bukan ketika awal saja. Amal itu dijaga Gitu ya Ustaz. ajak, dilihat ujungnya, bukan awalnya ketika anak-anak gitu. Sama seperti amal itu. Amal kita punya amal awal-awalnya kan panas-panas ya, panas-panas tai ayam kita sebut. Iya. Namun belum tentu ketika sudah jalan jadi ada terus, belum tentu. Di ujungnya nanti yang dinilai amal amal bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya, bukan dari awalnya, bukan dari tengahnya. Gitu Ustaz. Gitu. Oke, baik Ustaz. Gitu ya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Nambah. Jadi iya Ustaz, apa namanya kan aku masih tinggal satu atap dengan orang tua dari istri. Iya, mertua ya. Jadi Ya. mereka sering suka nyanyi-nyanyi bersama dengan anak gitu, tapi aku mau ngelarang takut salah. Jadi suka ngedumulnya ke istri, itu gimana Ustaz biar penyampaiannya masuk, Nah, pada biar sering nanti istri dengar yang kajian. nasihati saja, kalau lewat jenengan nanti kena masalah gitu. Istri saja ya. Tetap lewat istri aja biar biar Iya, masukan atau dari nanti istri beritahu masuk ke ibu anak-anak ke itu istri. nggak boleh, nanti biar anak-anak yang menyatakan tidak setuju pada neneknya gitu. Iya. Berarti nanti aja nunggu anaknya nih, karena kan anak-anaknya masih umur yang 2 Iya, tahun, nggak jadi apa-apa. suka neneknya suka nyanyi gitu. Jadi aku jadi suka kesel sendiri karena tapi gak berani ngomong, Iya, iya. takutnya menyakitkan hati perasaan ininya. Gitu ya, cukup. Oke, makasih ya sudah jasa Iya, katakan. waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lewat WA nanti siap-siap Zoom, monggo. WA satu lagi baru Zoom. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau belanja di pusat perbelanjaan, kemudian dari belanja tersebut kita dapat voucher untuk dibelanjakan kembali, apakah boleh digunakan? Kalau cuma imbalan cuma-cuma voucher tersebut ya, bukan karena faktor kita ada deposit di situ, tidak ada faktor-faktor lainnya, ya maka asalnya boleh voucher tadi dimanfaatkan. Baik, lewat Zoom silakan. Silakan lewat Zoom. Halo, lewat Zoom. Mungkin ada error. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
yang raise hand terlebih dahulu ya Ustadz. Ya. Ada Ardila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya Ustaz. Bagaimana ya Ustaz, kami sering membuat game untuk anak-anak di sekolah dasar, tapi gamenya itu ular tangga dan permainan dadu Ustaz untuk edukasi kesehatan. Apakah itu boleh? Dadunya dihilangkan sama itu bentuk dadu karena dalil ya, masalahnya saya nggak bisa ubah-ubah dalilnya ini. Makin jelas nanti di penjelasan berikutnya ada Ustaz Irwandi bahas hukum permainan dadu. Man la'iba bin nardi faqad asallah wa rasulah. Siapa yang bermain dadu sungguhnya telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi hadis-hadis ini nanti menunjukkan masalahnya pada dadunya. Bukan geraknya ular tangga tadi, namun pada dadunya itu. Sama dengan monopoli juga. Bukan geraknya dia gitu di monopolinya, tapi pada dadunya. Ludo juga sama. Nah Ustaz, Ya. satu lagi Ustaz boleh? Ya. Apakah suul adab terhadap Ustadz apabila di suatu grup Ustadz, misalnya kami meng-share sesuatu begitu Ustadz, ada ustadznya juga di dalam begitu Ustadz, apakah itu bentuk adab yang tidak baik terhadap Ustadz yang lain begitu Ustadz? Apa yang di-share? Tapi yang di-share itu seperti jadwal kajian kelas di Zoom juga begitu Ustaz. Oh, baiknya jangan di situ takut menyinggung ya, cuma masalah perasaan saja ya. Namun kalau tidak ada masalah, ustadznya malah kadang bilang terima kasih, syukron gitu. Ya, maka tidak masalah seperti itu. Namun kadang mesti dijaga perasaan saja. Benar Ustaz. Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, lewat Zoom lagi silakan. Baik Ustadz. Mbak Nadira, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini masih kebingungan yang kemarin Ustadz. Ya silakan. Antara lomba yang bersifat keagamaan dan tidak. Kemarin kan sempat ada pertanyaan tentang IT yang diikuti itu anak, kemudian tidak boleh diambil hadiahnya. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak Olimpiade Matematika? Ini sempat kita ngomong-ngomong kemarin di grup keluarga, karena matematika itu kan biasanya ada ilmu paraidnya terkait misalnya begitu. Apakah mutlak semua? Istilahnya bagaimana membedakan ini bersifat keagamaan dan bukan? Karena terkadang ada ilmu-ilmu, misalnya kalau dilihat secara umum itu umum, tapi banyak manfaatnya untuk misalnya terkait dengan keagamaan Ustaz begitu. Ya seperti itu tadi matematika yang terkait dengan ilmu faraid. Atau kemarin itu sempat juga bagaimana kalau misalnya IT, kalau dilihat dari penemu pesawat terbang kan yang pertama itu sebenarnya ilmuwan muslim. Nah, bagaimana menyikapi kalau anak-anak termotivasi untuk ikut itu, misalnya dia sebenarnya dari kalangan dia punya kemampuan, tapi dia dari kalangan tidak mampu, dia tertarik dengan hadiahnya Ustaz, misalnya begitu. Sementara kemarin dianjurkan untuk dibagikan hadiahnya ke fakir miskin saja misalnya, tapi kalau misalnya pesertanya sendiri itu yang dia lebih tertarik ke hadiahnya dan dia memang punya kemampuan untuk ikut lomba itu Ustaz. Bagaimana Saya belum kalau dapatkan dalam solusi dalam hal itu ini. masih menyisakan kebingungan kemarin. Iya, ya secara pendapat jumhur kayak seperti itu ya. Saya juga belum bisa dapatkan solusi untuk ini. Coba nanti saya cari solusi dengan cara yang lain gitu untuk lomba-lomba kayak gitu ya. Namun kalau secara umum, karena matematika pun itu juga nggak semuanya kan untuk faraid. Iya. Faraid kan cuma yang penting paham pecahan, bilangan pecahan saja dia bisa bilangan utuh dikurangi bilangan pecahan, itu saja, nggak sampai pelajaran advance gitu, nggak. Sederhana kalau untuk faraid. Jadi nggak semua.
Jadi timbang dulu, nanti saya coba cari penjelasan lebih lengkap lagi untuk solusinya. Ini juga Ustaz, ada ibu-ibu PKK nanya, gimana kalau lomba masak? Atau kita yang mengadakan lombanya? Karena kadang-kadang kan itu ibu-ibu PKK itu banyak kegiatannya kalau Agustusan Ustaz, termasuk itu lomba masak. Iya, sama juga Bu, kecuali masak untuk jihad gitu. Biasanya itu lomba masak, panitianya ya semua peserta itu bawa ininya, hasil masakannya. Nah Pak, ditinggal di ini, kayaknya panitianya sih yang bagi-bagi karena ndak dibawa pulang juga sama pesertanya. Ya, cukup kasih penghargaan aja Bu, nggak usah dikasih hadiah berupa uang. Gitu, Ustaz. Iya. Oke, syukuran Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Iya Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lewat Zoom, baru beralih ke DS ya. Nah, Ustaz. Bapak Purnama Sidik, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau nanya tentang jual beli Ustaz. Iya. Kalau kita jual barang sesuatu tuh harus kita jelasin 100% keadaannya mulu Ustaz nih. Contohnya gini, setelah kita jual jam tangan gitu, ada misalnya di tali itu garis dikit gitu, apa harus kita jelasin juga? Ini ada garisnya dikit, cacat dikit gitu. Cacat yang perlu dijelaskan itu kalau seandainya pembeli tahu, dia jadi menyesal. Harganya seharusnya nggak kayak begini, harusnya lebih turun daripada itu. Nah itu cacat yang biasanya dituntut, seperti sebelumnya di buku ini juga dijelaskan seperti itu. Jadi cacat yang membuat pembeli itu jadi enggak, itu harganya enggak segini, ditetapkan harga 100.000, enggak, harusnya cuma 70.000, ada cacat, sehingga ada selisih jadinya. Dia enggak setuju dengan harga segitu. Nah kalau cacatnya seperti ini ya baru ketika itu kita anggap masalah. Namun kalau cacatnya misalnya apa ya, ini baju nih ya, Iya Ustaz. ini baju ada tali satu terputus saja gitu, ini pun nggak ada masalah untuk dia, ya, nggak ada masalah untuk dia nggak akan protes juga, ini paling cuma ini. Atau mungkin biasanya di bagian benih ini, kalau kancing ini lubangnya belum dibuka, ya lubangnya belum dibuka, kita cuma tusuk aja sudah bisa, kita kan nggak mungkin protes itu. Ada kekurangan, tapi kekurangan ini tidak membuat kita jadi rugi, ya tidak membuat kita jadi rugi, kecuali kalau dia memang tidak kasih kancing sini, ini kancingnya nggak ada, dia jual gitu. Nah ini baru kita protes, ya wah itu kok kayak begitu sih, masa ini nggak ada, ya ada beberapa yang copot misalnya, kok baru pakai baru copot gitu. Nah, kalau memang si pembeli tidak ridho, dia bisa protes, itu dianggap aib. Jadi kita kalau misalnya gini Ustaz, selaku penjual, misalnya kita pun kurang perhatian gitu, karena barang banyak misalnya kan, pas orang itu beli, mungkin beberapa hari kemudian dia datang kan, oh ini pas beli kok ininya talinya misalnya ada goresan dikit gitu di bagian bawah gitu. Itu kita selaku penjual mengasih apa ya istilahnya, misalnya pembeli pengen turun nih harganya, dibalikin berapa belas ribu gitu, kita terima atau gimana misalnya? Iya, terima saja, daripada, dan itu sebagai bentuk pelayanan ke dia juga, biar dia puas gitu. Walaupun cuma kecil saja gitu, kok dia masih protes, ya mungkin tipe-tipe pembeli kan beda-beda. Ada mungkin dapat cacat yang sama, tapi dia nggak protes, ini wajar saja gitu, nanti saya perbaiki sendiri gitu. Misalnya saya beli celana, bagian bawahnya itu kainnya bagian bawah sudah terbuka ininya, saya anggap ini masih bisa dipakai kok, ya mungkin dari sana kurang perhatian ini gitu. Tapi ada pembeli yang tidak protes, namun ada pembeli yang protes, ya sudah, kalau ada yang ini ya penjual bisa layani, tetap layani saja, dimuaskan pelanggan biar tetap berlangganan dengan kita gitu. Ya. Satu lagi Ustaz, Ya silakan. misalnya kita dalam apa ya, perbaikan barang gitu Ustaz, kayak misalnya ada orang yang servis ke kita, terus kita di nota itu udah kita bikin 1 bulan tidak diambil, itu barang tidak bisa diambil lagi, udah milik toko gitu. Kita bikin tulisan gitu saat di nota gitu, jarak dia 2 bulan dia ngambil,
kita boleh nggak punya hak ngomong, oh ini udah ada perjanjian di notanya, kalau sebulan lebih nggak diambil itu udah punya toko gitu. Soalnya kita pertimbangan dengan biaya servisnya udah makan waktu, udah nunggu juga lama gitu kan. Boleh Ustaz? Itu nanti masalah hiyar ya. Saya coba pelajari lagi syarat ini dibolehkan atau tidak. Karena asalnya kan punya masih milik orang gitu. Akhirnya kita buat syarat ini jadi milik kita gitu barang tersebut ya. Ya soalnya terkadang tuh Ustaz kalau udah terlalu lama gitu, kadang tuh udah sampai setahun gitu barang masih di sini gitu. Nah jadi anak bikin beberapa akhir bulan belakang ini anak bikin di nota itu sengaja kan, sebulan tidak diambil itu udah milik toko gitu ya. Jadi itu juga sebagai biar pembeli itu biar yang nyervis ke sini tuh diambil cepat gitu Ustaz. Soalnya kadang orang tuh dibiarin lama-lama sehingga sampai tahunan gitu barang di sini gitu. Akhirnya kalau sudah dia nggak ambil barang di situ terus dijual atau gimana? Karena udah anak bikin perjanjian di nota gitu, jadi kadang anak jual sih Ustaz, karena udah pertimbangan, ini biaya servisnya udah terpendam lama gitu. Nah, uangnya dipakai untuk apa? Kalau biasanya sih anak Ustaz, kalau misalnya contoh biaya servisnya 50.000, pas anak jual aku 50.000, biaya servis anak tarik 50.000, anak masukin celengan masjid misalnya. Nah, itu baiknya tidak dimanfaatkan pribadi, lebih aman. Kalau sudah ada perjanjian kayak gitu, tidak dimanfaatkan pribadi uang tadi. Hasil penjualannya. Kalau kita ambil hak gimana? Misalnya tadi hak kan cuma sebatas servis berarti. Enggak, barang servisnya misalnya biaya servis ke kitanya 50.000. Ya, berarti cuma ambil 50.000. Jadi karena nggak diambil bertahun-tahun, anak jual barang yang diservis ke saya ke anak Ustaz. Pas dijual aku 100.000. 50.000 biaya servis. Iya. Enggak gini Ustaz, maksudnya. Ada orang servis jam. Iya. Dia servisnya 50.000. Terus berjalan beberapa bulan sampai tahunan nggak diambil. Iya. Jadi anak jual jam itu tersebut. Pas dijual aku 100.000. Iya. Nah, pas dari 100.000 tuh anak keluarin dulu 50.000 untuk servis anak yang dulu yang nggak dibayar kan, karena orang yang nggak diambil. Nah, sisa 50.000-nya anak masukin ke celengan masjid. Itu gimana Ustaz? Iya, boleh. Ya, syukuran Ustaz. Iya. Baik, lewat WA silakan. Mau tanya mengenai perlombaan pencak silat tanding. Apakah hal tersebut dihukumi sama dengan tinju? Pencak silat tanding. Kalau isyarat dari perkataan Ustaz Rewandi tadi kayak gulat gitu ya. Ini yang penting tidak menyakiti lawan, maka hukumnya boleh. Berarti dibuat aturan lagi nanti. Misalnya serang muka itu nggak boleh. Buat lawan itu jadi sakit juga tidak boleh. Ada aturan-aturannya nanti dibuat. Wallahu a'lam. Terus, ya lewat telepon langsung silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Mahista di Palembang Ustaz. Pak siapa? Ustaz, Anda kan buka jasa titip Ustaz. Buka jasa titip. Nah Ustaz, Ya, terus? jadi kan sistemnya itu Ustaz, pembeli Anda kan share foto Ustaz, foto produk gitu Ustaz. Makanan Ustaz. Iya. Terus pembeli misalnya mau beli barang A Ustaz, kemudian mentransfernya ke saya Ustaz, baru Anda belikan gitu kan Ustaz. Terkadang kan Ustaz, kalau seandainya Anda sudah beli dalam jumlah besar, itu kan dapat potongan harga Ustaz dari produsen kan Ustaz, dari penjual. Itu bolehkah Anda ambil Ustaz potongan harganya, atau harus konfirmasi ke pembeli yang menitipkan jasanya ke saya Ustaz? Barang itu sudah Bapak miliki apa belum? Belum Ustaz, karena Anda kan jasa titip Ustaz. Jadi Anda yang mewakilkan mereka untuk membeli barang itu Ustaz. Nah, coba. Ini pernah kita bahas jasa titip juga ini di pembahasan sebelumnya. Kalau
Jadi dia kasih uang semuanya di muka. Iya Ustaz. Semuanya itu ya, tidak di belakang. Enggak Ustaz. Jadi memang kami Ustaz, kami membelikan bagi orang yang sudah mentransfer dana. Berarti nanti transaksinya jadi wakalah bil ujroh, mewakilkan untuk membelikan barang. Ada fee di situ. Ada fee ya? Iya Ustaz. Ya. Misalnya Ustaz, kan misalnya bakso Ustaz. Iya. Bakso itu harganya kan 140 Ustaz. Setiap bungkusnya itu kami kenakan jasa titipnya 15.000 gitu Ustaz. Iya. Maka boleh kalau transaksinya di depan tadi. Jadi wakalah bil ujur. Bapak sebagai wakil untuk membelikan dan Bapak dapat upah. Nah, Ustaz. Dibolehkan situ. Namun ada nggak yang bayar belakangan? Sudah beli saja nanti saya bayar. Kalau kayak gitu Ustaz, nggak kami beliin Ustaz baksonya. Kalau gitu tidak masalah. Nah, Ustaz. Ya, itu namanya wakalah bil ujur. Dibolehkan. Berarti kalau sana di belakang itu nggak boleh, benar kan Ustaz? Kalau di belakang berarti Bapak pinjamkan, itu namanya qard. Jadi Bapak pinjamkan dia. Masalahnya di dia nanti, dia tidak boleh dapatkan promo atau diskon dari Bapak. Karena dia dapat manfaat dari utang piutang. Kalau seandainya Ustaz, misalnya kan dia kan belum transfer Ustaz. Iya. Misalnya nggak ada kabar Ustaz. Tapi kami belikan dulu misalnya bakso, kan Ustaz, kami misalnya kan pesanan kan 10 Ustaz, kami lebihin jadi 11 karena ada yang satu belum transfer. Iya. Tapi pada saat jual ke orang yang pesan belum transfer tadi, kami bukan akad jasa titip Ustaz, tapi jual beli dengan harga yang sudah kami naikkan Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Langsung jual beli karena Bapak sudah memiliki barang. Bukan Bapak lagi cari barang gitu. Nggak apa-apa. Nah Ustaz, yang tadi Ustaz, kan misalnya Ustaz, anak kan misalnya beli 10 bakso Ustaz. Iya. Semestinya kan misalnya harganya itu 1.400.000 Ustaz. Iya. Terus sama pihak penjualnya itu dikasih diskon, ya udah nggak apa-apa 1.200.000 aja Ustaz. 1.200.000 saja. Iya Ustaz. Namun kan Bapak sudah ini transaksinya kan Bapak berhak dapat upah di situ. Sudah dapat upah Ustaz. Iya, kecuali kalau dia bilang nggak boleh ya kamu ambil upah apa, nanti saya kasih upahnya ya. Kan boleh. Jadi untung ya bagi Bapak berarti. Afan gimana Ustaz? Untungnya berarti ya bagi Bapak kalau memang dapat untung lebih karena ada diskon. Oh, kalaupun ada diskon berarti boleh Ustaz ya? Iya. Nggak perlu harus misalnya konfirmasi ke pembeli lagi Ustaz? Kalau mau sih karena sebagai wakil ya kasih tahu dong. Kasih tahu Ustaz ya? Iya. Nah, Ustaz, karena kemarin gitu kan Ustaz, ada potongan harga sekitar 100.000 kan Ustaz. Berarti kan kalau seandainya ada 10 yang nitip ke kami kan Ustaz, berarti kan itu 10-10-nya harus kami kasih tahu. Kami dapat potongan harga 100.000, boleh nggak kami manfaatin gitu ya? Iya, bagusnya seperti atau langsung Bapak kasih turun harga gitu, karena harganya turun. Harganya turun dikembaliin kayak gitu Ustaz. Iya, atau ya dikembaliin bisa gitu. Berarti memang kami nggak boleh memanfaatin diskon karena udah banyak beli itu Ustaz ya? Wallahualam ini, saya masih nganggap itu sebagai wakil ya. Nanti saya pelajari lagi. Oh, nah, Ustaz. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat WA lagi, baru nanti siap-siap terakhir untuk Zoom. Bagaimana jika ranking dalam sekolah dan dapat hadiah, apakah tidak boleh diterima, misal hadiahnya pembebasan SPP? Ranking dalam sekolah, pembebasan SPP. Soalnya ini bukan sabek ya. Dia awalnya itu bukan kayak, ayo kita saingan untuk ranking, bukan. Kalau lomba itu, saya lomba lari, ayo kita lomba-lombaan nih, kamu berhak dapat hadiah ini gitu. Kan satu kelas itu nggak bersaing untuk dapat ranking, walaupun semuanya ingin terdepan gitu loh. Namun tidak ada yang ingin kalahkan yang lain, terus nanti kasih hadiah satu sama lainnya, itu nggak kayak perlombaan ya. Perlombaan yang kita maksud tuh sabek itu ada yang berlomba terus satu siap untuk bayar taruhan gitu. Itu sabek yang dimaksud. Kalau ini enggak, masing-masing jalan sendiri. Kayak kemarin sering ditanyakan tentang karyawan tuh, karyawan jalan sendiri kemudian nanti dia dapat penghargaan gitu. Ini enggak masuk dalam sabek. Ya, sabek itu ada yang lebih dari yang lain, ya, tetapi mereka
saling bertaruh di situ, saling bertaruh, ada taruhan. Ya, walaupun nanti tentang masalah hadiah yang kemarin kita bahas ada masalah di situ. Terus, jika kita mendapat hadiah dari lomba yang hukumnya mubah dan tidak dipungut biaya pendaftaran, apakah boleh hadiah tersebut diberikan ke keluarga? tadi sudah dijawab, tidak dikasih ke keluarga, cari ke pihak lain. Terus, Ustadz, bila kita mengikuti seminar, lalu ada biaya pendaftarannya, dan di seminar itu ada door prize, apakah itu tidak masalah? door prize-nya dilihat itu ambil dari uang pendaftaran atau di luar itu. Kalau dari uang pendaftaran jadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, terakhir lewat Zoom silakan. Dari terlebih dahulu Ustaz. Ya, silakan. Via Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ingin warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, bagaimana hukumnya menjadi reseller? Kita jual barang, namun barang belum menjadi milik kita. Jadi penawaran hanya berupa barang, namun ketika ada pembeli, saya melakukan pemesanan kepada pemilik barang dan pembayaran menggunakan uang saya terlebih dahulu. Baru setelah barang sampai, saya meminta pembayaran kepada pembeli. Maksudnya penawaran hanya berupa gambar barangnya. Boleh asal ketika janji untuk carikan barang tadi cuma janji, tidak pasti. Artinya nggak boleh maksa ketika akhirnya pembeli itu batalin. Ya, ini sama seperti titip beli ya. Jadi kalau uang belakangan berarti tunggu barang datang dulu. Kemudian hubungi lagi si pembeli, katakan padanya ini barang sudah ada. Seandainya dia tidak jadi beli, ya sudah. Ya sudah kalau gitu, kalau dia sudah tidak jadi beli. Namun kalau dia jadi beli, barang sudah kita miliki berarti. Baru kita kasih. Baik, terus? Untuk yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah game center di mall-mall itu termasuk perjudian? Karena harus bayar untuk beli koin, kemudian dapat tiket untuk ditukarkan hadiah. Iya, judi. Ada bentuknya kayak time zone dan seterusnya, judi. Ya, terus. Baik, untuk yang raise hand ya Ustadz. Iya. Ada Mbak Rufaidah. Silakan open mic-nya Mbak. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana Ustadz hukumnya nih kalau kita belanja di supermarket sebesar, jadi ada syarat gitu, kalau belanja 50.000 bisa tebus barang yang tadinya harganya 15.000 jadi cuma 5.000. Coba diulang tadi. Kalau beli barang? Belanja dengan nominal 50.000 minimal. 50.000 ya minimal ya, terus. Setelah belanja itu kita bisa beli, karena beli 50.000 itu ya syaratnya, bisa beli barang yang tadinya 15.000 jadi 5.000 aja. Dia dapat diskon berarti. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kalau diskonnya bersyarat karena beli 50.000, kalau di bawah 50.000 nggak dapat. Kalau di bawah 50.000 tidak dapat. Nggak dapat. Seperti itu tidak masalah ya, kalau diskon itu kewenangan dari si penjual ya. Ya, memberikan diskon harga kepada para pembeli itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Ini kesimpulan dari Ustadz Irwandi nantinya kita bahas. Kecuali nanti bentuk diskon yang lain. Kalau itu tidak disyaratkan harus jadi anggota dulu ya kan. Cuma karena beli produk tertentu baru sampai harga 50.000 baru nanti dapat potongan kan. Enggak masalah. Iya. Tidak masalah seperti itu. Iya. Bagaimana hukumnya kalau membeli produk dengan kartu member yang sebelumnya kan kemarin Ustaz pernah jelasin membernya nggak boleh berbayar gitu ya. Yeah. Jadi kita tuh untuk jadi member tuh bayar sekali aja gitu seumur hidup. Untuk beli kartunya gitu Ustaz, untuk administrasi dan beli kartunya. Ada kartu diskon ini ada yang sifatnya umum. Saya baca di halaman 354 ini ya. Diterbitkan oleh perusahaan. Lalu perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada anggotanya. Untuk mendapatkan kartu tersebut calon anggota mendaftarkan diri
pada perusahaan dan membayar iuran keanggotaan. Ada juga kartu diskon khusus. Ini diterbitkan oleh perusahaan, maka setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Hukumnya di sini, kesimpulan dari para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan dan menggunakan kartu diskon yang diberikan cuma-cuma kepada para pelanggan. Cuma-cuma ya. Sekarang masalahnya berarti kalau berbayar di sini ya. Adapun kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan untuk membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau yang dikuatkan oleh Ustaz Irwandi di sini, ada pendapat di sini ada hukumnya boleh, namun beliau tanggapi pendapat ini tidak kuat karena jasa yang diberikan oleh penerbit kartu mengandung unsur goror. Disebabkan kan pemegang kartu saat membayar tadi, dia tidak tahu berapa potongan nanti yang dia peroleh. Jadi yang dia bayar timbal baliknya nggak sama gitu, nggak jelas. Ya. Jadi dengan alasan ini jadi goror. Kartu diskon jenis ini juga mengandung unsur riba. Dikarenakan bayar sekian bisa dapat lebih daripada itu. Jadi riba fadl nantinya. Ya. Juga ada beberapa fatwa yang beliau bawakan di sini. Maka ada misalnya fatwa kerajaan Saudi ya. Setelah dipelajari tentang kartu diskon, maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh baik menerbitkan atau memilikinya berdasarkan dalil berikut ini. Kartu ini mengandung unsur goror dan spekulasi. Ini yang kita bahas tadi ya, yang disuruh bayar ya. Karena bayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya. Karena terkadang berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakan kartu tersebut. Namun potongan yang didapatkan tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu. Bisa jadi seperti itu juga. Hal ini goror. Maka catatan kata Ustaz Irwandi dari penjelasan lembaga-lembaga fatwa tadi dapat dipahami bahwa kartu yang pemegangnya diharuskan membayar iuran keanggotaan tidak dibolehkan. Tetapi jika uang yang ditarik dari pemegang kartu hanya sebatas uang penggantian biaya pembuatan kartu ya. Biaya pembuatan kartu yang nyata-nyata dibutuhkan untuk menerbitkan kartu tersebut dan pihak penerbit sama sekali tidak mengambil keuntungan ya dari penerbitan kartu tadi baik jasa perantara ataupun namanya, maka hal ini dapat disamakan dengan pemberian kartu secara gratis. Cuma-cuma. Iya. Kalau cuma ganti biaya kartu berarti. Kartu. Iya. Nah, Ustaz jazakallah khair. Iya. Barakallahu fiik. Ya, satu lagi silakan. Monggo dari Zoom satu lagi ya. Mbak Mutahara silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait masalah misalnya lomba yang masyruk yang tiga tadi iya. Nah, misalnya kalau lomba itu berhadiah bisa diambil hadiahnya ya Ustaz? Bisa diambil hadiahnya, betul. Kalau misalnya hadiahnya panitia mensyaratkan bahwa pajak ditanggung pemenang, misalnya hadiahnya mobil atau berupa uang tapi pajaknya misalnya sampai 20% ditanggung pemenang, begitu Ustaz, gimana? Nah, itu karena peraturan pemerintah ya. Jadi ya terkenanya risiko kayak gitu maka tidak masalah. Yang penting tadi ya dari pihak ketiga ya. Atau cuma dari salah satu peserta yang kasih. Untuk hadiahnya tadi tidak boleh dari iuran peserta. Oh, nah. Iya. Apa satu lagi terkait masalah itu, kalau misalnya sponsornya biasa kan kalau perlombaan seperti itu banyak sponsor. Iya. Misalnya beberapa sponsor ada beberapa sponsor tapi salah satunya misalnya dari perusahaan riba. Enggak. Salah satu sponsornya perusahaan riba. Misalnya 5 sponsor tapi salah satunya dari perusahaan riba. Asalnya hadiahnya masih dia bisa manfaatin. Dari sisi memanfaatkan hadiahnya ya. Masih halal untuk dia karena didapat dengan jalan mubah. Bukan dengan jalan haram. Ya, gitu ya. Baik, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Insyaallah besok kita lanjut dengan lomba yang diharamkan yang lainnya. Ada dadu, ya, kemudian bentuk-bentuknya kartu remi dan seterusnya. Nanti akan dilihat ada yang beliau kuatkan boleh dan ada yang beliau kuatkan tidak dibolehkan. Baik, demikian kita cukupkan. Dan sore ini kami ingatkan ada bincang santai tentang masalah kesehatan ya. Kami langsung dengan pakar virus ya, sahabat kami Dr. Saifuddin Hakim, lulusan dari Rotterdam, Belanda. Pembahasannya tentang new normal.
Jadi bisa diikuti sore ini tapi hanya lewat channel Romeso TV karena masalah jaringan di sini tidak kuat untuk menyiarkan ke semua medsos. Jadi hanya lewat channel Romeso TV saja. Ya demikian kami cukupkan. Mudah-mudahan dari ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.